Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Pada kesempatan pagi ini kami akan memaparkan tentang hukum benda. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami mahasiswa Universitas Merdeka Madiun, Fakultas Hukum, kelas A2. Adapun kelompok kami yaitu kelompok 1, terdiri dari Muhammad Effendi, Susilo, Sugeng Biono, Ihsan Dwi Santoso, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Gatot Suprapto. Di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan tentang hukum benda secara bergantian. Pertama diawali dari Muhammad Afandi. Monggo, Mas Muhammad. Baik, Pak Gatot. Terima kasih. Di sini saya mau akan menjelaskan pengertian dari hukum benda. Apa itu hukum benda? Hukum benda yaitu hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hal ini diatur dalam buku 2 KUH Perdata pasal 499 sampai dengan pasal 1232, yaitu pengertian benda, macam-macam benda, serta pengertian hak kebendaan dan macam-macam hak kebendaan. Ada pula pasal 499 BW, benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Untuk selanjutnya pengertian benda. Pengertian benda yang dimaksud oleh BW adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Benda tak berwujud seperti hak cipta paten tidak diatur oleh KUH Perdata, tetapi diatur dengan UU tersendiri. Benda dapat dibedakan atas 1. Benda berwujud dan tidak berwujud. Dalam kurung pasal 503 KUHP Perdata. 2. Benda bergerak dan tidak bergerak pasal 504 KUHP Perdata. Selanjutnya benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis. Pasal 505 KUHP. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Pasal 1334 KUHP. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Pasal 537, pasal 1444 dan pasal 1445 KUHP Perdata. Selanjutnya benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Pasal 1296 KUHP Perdata. Selanjutnya benda terdaftar dan tidak terdaftar. UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusial. Selanjutnya benda atas nama dan tidak atas nama. Pasal 613 KUHP Perdata, UU Pokok Agraria dan PP nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya, monggo Bapak Biono. Benda tidak bergerak dibedakan atas, benda tidak bergerak menurut sifatnya, tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Pasal 507 KUHP Perdata. Selanjutnya, benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin-mesin yang dipakai di pabrik. Pasal 507 KUHP Perdata. Selanjutnya, benda tidak bergerak menurut ketentuan
UU Undang-Undang. Misalnya, hak atas benda tidak bergerak, seperti hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotek, dan lain-lain. Pasal 508 KUHP Perdata. Benda bergerak. Benda bergerak dibedakan atas benda bergerak karena sifatnya. Pasal 509 KUHP Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, seperti meja, kursi, dan lain-lain, atau dapat pindah dengan sendirinya, seperti ayam, kambing, dalam kurung ternak, dan lain-lain. Pasal 510 KUHP Perdata. Kapal-kapal dan perahu serta segala sesuatu yang dipasang pada perahu tersebut adalah benda bergerak. Selanjutnya, benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Pasal 511 KUHP Perdata. Misalnya hak atas benda bergerak seperti hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, saham-saham dalam PT, dan lain-lain. Selanjutnya, monggo. Monggo Mas Iksan, dilanjut. Berikutnya, hak kebendaan. Hak kebendaan memiliki ciri yang dapat dibedakan dengan hak perorangan. Perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, hak kebendaan adalah absolut. Artinya, hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sedangkan hak perorangan bersifat relatif. Artinya, hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Yang kedua, hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas. Yang ketiga, hak kebendaan memiliki droit de suite, artinya mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Yang terakhir adalah ada beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya azas prioritas. Sedangkan pada hak perorangan, mana lebih dahulu terjadi tidak dipersoalkan karena sama saja kekuatannya azas persamaan. Hak kebendaan, yaitu hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dipergunakan sendiri. Sedangkan hak perorangan memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya dapat mengerti apa yang menjadi haknya. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik. Demikian presentasi kami, yaitu dari kelompok 1. Semoga nantinya bermanfaat. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Jangan lupa dan subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi